Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tafsir Yasin. Jadi roh dan jasad kalau menyatu berarti akan hidup. Kalau jasad harus ada makanannya, yakni semisal nasi, semisal es cendol, semisal kurma, durian, dan sebagainya. Kalau roh juga harus ada makanannya. Kalau roh makanannya adalah keimanan. Kemudian semisal kemakrifatan. Kemudian ilmu, zikir, itulah asupan dari rohaniyah kita. Sebagaimana jasmaniyah kita perlu nutrisi, gizi, ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan sebagainya. Jadi tidur itu saudaranya mati. Orang yang bangun tidur itu ibarat bangun dari kubur. Ya. Kalau orang yang tidur itu rohnya diambil. Kalau orang mati, rohnya yang diambil. Dan Allah lah yang menguasai, yaitu orang ketika tidur ataupun mati. Di rawan ini ibarat tangan, kalau roh ibarat tubuh. Jadi seakan-akan tangan dan seluruh anggota tubuh adalah satu kesatuan. Jadi dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an pernah dicurhati pelayan perempuannya. Jadi menangis-nangis memohon supaya Syekh Abdul Qadir menghidupkan suaminya yang telah diambil nyawa alias wafat. Kemudian Syekh Abdul Qadir segera beranjak mengejar malaikat maut. Jadi malaikat Israel membawa tas berisi roh-roh yang dicabut pada hari itu. Wahai malaikat Israel, saya mau minta suaminya khodam saya, tolong rohnya dikembalikan lagi. Ya, malaikat Israel tidak berani karena semua atas perintah Allah. Jadi kalau ada yang meminta, tidak mungkin memutuskan. Akhirnya malaikat Israel ini tetap bersikeras untuk melenggang membawa tas yang berisi para arwah ini. Kemudian Syekh Abdul Qadir
merebut tas itu dan terbukalah tas sehingga roh-roh yang ada di tas semua kembali ke jasadnya masing-masing. Dan orang yang mati pada hari itu semuanya hidup, khusus pada hari itu. Dan ini mungkin saja karena karomah itu ya seperti mukjizat. Bedanya kalau karomah itu untuk para wali, kalau mukjizat untuk para nabi. Karomah maupun mukjizat adalah sesuatu yang di luar kebiasaan umum, khariqul adah. Jadi ada hukum yang berjalan sesuai apa adanya, ada hukum yang di luar itu. Jadi semuanya adalah sunatullah, semuanya adalah telah digariskan oleh Allah, baik yang berlaku secara umum maupun secara khusus. Jadi harus kita imani semua. Jadi pakai hati, pakai nurani yang jernih, jangan diakal-akal, ya, karena akal tidak mampu menjangkau. Jadi urusan agama, urusan yang berhubungan dengan alam gaib itu kita memakai keyakinan dalam hati, keimanan yang mantap. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi lafal mim marqadina di sini ada bacaan saktah. Saktah itu berhenti tanpa ambil nafas, menahan nafas kira-kira 1 alif atau setara 2 harokat. Ya. Jadi saktah itu ada 4 dalam Al-Quran. Salah satunya dalam ayat ini. Qala, ya, kita maknai. Qalu podo ngucap sapa kufar. Ya wailana, aduh kerusakan kita. Man utai sapa iku ba'atha nangeake sapa man na ing kita mim marqadina sanggeng turu kita. Hadza utawi iki iku ma barang wa'ada kang janji ing ma sapa ar-rahmanu Allah kang welas asih wa sadaqa lan bener sapa al-mursaluna pira-pira utusan. Orang-orang kafir itu ketika bangkit dari kubur mereka mengatakan, celakalah kami. Siapa yang telah membangunkan kami dari tidur kami? Jadi perasaan orang-orang kafir itu dalam kematian mereka seperti telah tidur kemudian dibangunkan. Karena masa di antara tiupan trompet yang pertama dengan yang terakhir itu semua makhluk kan mati. Jadi termasuk malaikat yang mengadab di alam kubur pun berhenti semua. Jadi Allah itu hidup, tak akan pernah mati. Semua makhluk hidup pasti akan merasakan mati. Jadi kalau nanti semua mati, terlebih dahulu ada pengecualian yang tidak mati, yaitu malaikat yang membawa arsy. Ini ada 4 plus 4 berarti 8.
Kemudian yang tidak mati lagi malaikat 4, ya, Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Setelah itu ada perintah untuk agar malaikat pembawa arsy itu mati, sehingga arsy itu bergelantungan di awang-awang. Kemudian malaikat yang lainnya baru mati, dan yang terakhir adalah malaikat pencabut nyawa itu sendiri. Jadi ketika semuanya sudah dicabut, Allah itu mengutus supaya malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Bukan berarti bunuh diri, ya, tapi memang harus merasakan mati karena termasuk makhluk yang hidup. Nah, waktu mencabut nyawa itu terasa sakit sekali. Malaikat Israel menyesal, ya, kalau begini rasanya, wah, dulu saya kalau mencabut nyawa orang-orang mukmin saya perhalus lagi, ya, ternyata dicabut nyawanya itu sakit sekali. Rasulullah pun merasakan bahwa sakaratul maut itu ada rasa sakit, ya. Padahal Rasulullah itu sudah lembut mencabutnya, ya. Tapi karena Rasulullah itu gak pernah sakit, jadi sakit sedikit ya akan terasa sakit. Nah, makhluk yang paling merasakan sakit saat dicabut nyawa adalah iblis. Karena semua rasa sakit saat pencabutan nyawa itu ditimpakan kepada iblis saat dicabut nyawanya. Jadi orang-orang kafir nanti baru tersadar setelah bangkit dari kubur. Jadi mereka mengatakan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini sesuatu yang telah dijanjikan oleh Zat yang Maha Pengasih, dan para utusannya termasuk orang-orang yang benar. Tapi pengakuan ini tidak berfaedah untuk mereka. Dulu mereka gak mau beriman, sekarang sudah masuk ke negeri akhirat baru menyatakan iman. Bahkan mereka ingin dikembalikan lagi ke dunia, tapi sudah tidak mungkin. Kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka juga tidak akan mau beriman. Jadi Allah itu tahu. Jadi kebangkitan dari kubur itu yang mula-mula dihidupkan ya malaikat-malaikat dulu, ya, malaikat-malaikat inti, ya, seperti malaikat Jibril karena nanti membawakan pakaian untuk Nabi Muhammad SAW, pakaian dan kendaraan dari kebangkitan kubur beliau. Dan termasuk malaikat Israfil karena nanti ditugasi untuk meniup trompet, semuanya akan hidup. Dan manusia yang pertama dihidupkan adalah Nabi Muhammad SAW, ya, telah dipersiapkan pakaian lengkap dan kendaraan buruknya. Seperti orang-orang mukmin nanti yang punya korban akan menaiki kendaraannya. Jadi kendaraannya tidak berjalan di atas daratan, tapi terbang, ya. Buruk terbang, hewan-hewan kurban juga terbang. Jadi begitu trompet ditiup, roh keluar dari trompet itu masuk ke jasad masing-masing tanpa keliru.
Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.